Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat para pemirsa Balai Ristan, pencinta pendidikan SMK dan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Sore ini kita bersama Ibu Rini Tan atau Rini Ambarwati, MDS, Magister Desain. Nah, beliau ini adalah Kepala SMK Negeri 7 Kota Bandung dan memiliki prestasi yang luar biasa di dalam mengembangkan SMK karena sudah malang melintang di beberapa SMK juga, baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai praktisi di situ. Nah, kita sore ini akan berbincang-bincang tentang banyak hal terkait dengan pengembangan SMK, khususnya yang terkait dengan pengembangan SMK berbasis kimia dan farmasi, atau berbasis kesehatan, ya. Atau mungkin juga kita akan coba melihat bagaimana perkembangan SMK di sekitarnya, ya. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore Pak Haris. Oke Bu Rini, ini kan sekarang sudah endemik, ya. Sudah masa endemik, artinya kita mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah melakukan pembelajaran secara luring, secara penuh, ya. Dan mudah-mudahan juga anak-anak kita tidak lagi mengalami hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Iya, itu harapan kita. Sore ini kita akan berbincang-bincang santai tentang bagaimana peranan Bu Rini dalam pengembangan SMK, khususnya yang subspesialis seperti sekarang ini, ya, SMK yang berbasis pada kimia, farmasi. Karena ini hanya satu-satunya di Indonesia berarti, ya. Ini seperti apa Bu Rini ini mengembangkan atau progres atau proses apa saja yang dilakukan dalam pengembangan SMK ini? Ya, saya bangga sekali ya bisa berada di SMK Negeri 7, memimpin SMK Negeri 7, karena di sini memang spesifik ya, sangat spesifik, di mana 5 kompetensi keahliannya atau jurusannya itu semuanya kimia. Terdiri dari kimia industri, kimia farmasi, farmasinya ada 2, farmasi industri dan farmasi klinis dan komunitas. Kemudian kimia tekstil dan analis kimia. Jadi dari semua sekolah yang ada di Kota Bandung, kami yang sangat fokus membuat jurusan yang sesuai dengan semuanya kimia. Jadi spesifik sekali. Nah, ketika saya hadir di SMK Negeri 7 ini, tentu saja langsung berpikir bagaimana mengembangkan sekolah ini, mengembangkan SMK. Saya melihat bahwa SMK ini sudah mantap, sudah bagus, di mana lulusannya itu sudah peringkat ketiga nasional diserap oleh industri. Jadi kebutuhan industri terhadap lulusan kimia ini sangat luar biasa, dan anak-anaknya juga bersemangat. Selain mereka ingin bekerja, juga ingin melanjutkan, dan ada beberapa anak-anak yang berwirausaha, dan ini sedang kita gali semua. Kita menggali anak-anak yang betul-betul ingin bekerja, yang ingin melanjutkan dan ingin berwirausaha. Kita berikan ruang-ruang kepada mereka, diberikan kompetensi-kompetensi untuk meningkatkan potensi-potensi mereka. Guru-guru yang ada di sini luar biasa. Jadi sebetulnya meskipun mereka bukan dari pendidikan ya, bukan dari LPTK, tapi mereka mau menjadi guru di sini untuk berbagi, sharing, dan meningkatkan mutu SMK Negeri 7. Dan luar biasa. Kami di sini memiliki juga produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak kami. Mulai dari kalau di kimia analis itu mereka menganalisis cairan gitu, mungkin air di rumah bisa nggak diminum gitu ya, jadi mereka dianalisa. Kemudian kimia industri membuat produk-produk, misalnya sabun cuci piring, kemudian sampo, kemudian hand sanitizer kemarin yang sangat dibutuhkan banyak, itu kami coba produksi di sini. Kemudian juga di farmasi industri, anak-anak lebih mengarah kepada herbal, karena ini
lokal Indonesianya kita kuatkan. Jadi keragaman ini kita rangkum menjadi sebuah produk herbal yang sangat diminati oleh masyarakat. Harapan kami ini bisa banyak orang yang mau membeli produk-produk dari SMK ini kan 7. Menarik Bu Rini ya, ketika perkembangan SMK ini sedang sedang bagus-bagusnya gitu, dan banyak SMK maksud saya yang melakukan perkembangan yang berbeda. Misalnya dia satu SMK itu rootnya misalnya di bisnis manajemen misalnya, kemudian mengembangkan lagi teknologi jurusan yang lain. Ya, tapi di SMK Negeri 7 ini kan tetap fokus pada kimia dan farmasi. Kira-kira ini apa yang menyebabkan kawan-kawan untuk fokus di sini? Ya, supaya kita bisa menghasilkan yang betul-betul optimal. Jadi tidak terpecah-pecah gitu. Jadi betul-betul utuh ya. Jadi betul-betul kita semua kimia, artinya kalau memiliki visi dan misi yang sama itu akan lebih enak jalannya gitu. Nah, tadi kita juga melihat bagaimana kawan-kawan bekerja membina anak-anak kita di masing-masing kompetensi itu di lab yang luar biasa itu. Nah, ke depan kira-kira SMK 7 ini akan dijadikan seperti apa sih Bu? Ya, tentu saja SMK tidak lepas dari industri. Ya, jadi kerjasama industri ini kita akan kuatkan sehingga anak-anak tuh betul-betul sesuai dengan kebutuhan industrinya. Jadi mata pelajaran-pelajaran yang esensial kemudian saling terintegrasi antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang satunya, sehingga anak-anak ini utuh mendapatkan keluar dari sini utuh ilmunya. Jadi misalnya matematika untuk anak kimia industri, ya yang esensialnya apa? Berikan itu. Kemudian untuk anak-anak farmasi apa nih kebutuhan matematikanya. Jadi yang esensial ini akan kita berikan sesuai dengan kebutuhan jurusannya. Dan kita juga mengajak industri untuk menyusun kurikulum bersama. Sebenarnya di sana itu ngapain aja? Apa yang dibutuhkan? Jadi yang nggak dibutuhkan ngapain kita berikan ke anak-anak kan? Habis waktunya. Jadi yang betul-betul dibutuhkan oleh industri kita berikan kepada anak-anak, sehingga industri akan merasa puas ketika anak-anak ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, ini kan yang menarik, bagaimana anak-anak kita di sini dan para guru itu mencoba mengkolaborasikan masing-masing kompetensi gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada banyak sekali model-model atau jenis-jenis peralatan yang ada di dalamnya, termasuk misalnya yang di kimia batik misalnya atau kimia tekstil lah. Kimia tekstil ini kan pasti berbeda dengan kimia industri, berbeda dengan kimia farmasi. Ini yang menjembatani apa sih Bu? Sebetulnya yang benang merahnya itu adalah kimianya ya. Jadi kalau berpikir tentang benang merah itu artinya hampir semua jurusan itu ada kesamaan-kesamaannya. Yang membedakannya adalah yang lebih spesifiknya. Jadi anak-anak betul-betul bisa merasakan perbedaan antara satu dengan yang lain, tapi ada benang merah di antara mereka. Nah, benang merah inilah yang menguatkan kita untuk kita tetap solid dan menjaga SMK 7 ini tidak membuka jurusan yang lain tapi jurusan kimia. Oke, kalau kita bicara masing-masing kompetensi, ya, ada target-target yang ingin dicapai nggak oleh masing-masing kompetensi, Bu? Tentu saja mereka namanya manusiawi ya, kalau mereka punya ego untuk memajukan jurusannya masing-masing. Jadi saya tinggal mensupport saja sebagai kepala sekolah, saya mendorong mereka apa punya mereka, terus apa kemampuan mereka dan bagaimana kompetensi yang diberikan kepada anak-anak. Seperti dalam waktu dekat kita lagi menyusun rencana bagaimana produk-produk ini bisa memiliki izin ya, supaya tidak bermasalah di lain waktu ya, di kemudian hari. Oleh sebab BPOM itu, maksudnya? Ya, BPOM atau malah yang lain lah yang kita bisa ajak kerjasama untuk betul-betul membuat produk-produk kita ini layak jual. Oke, saya kira ini satu
satu terobosan ya, mana anak-anak ini kita coba untuk membuat satu iklim di mana anak-anak kita melakukan produksi di sekolah. Nah, kira-kira apa yang dilakukan dengan industri? Artinya kerjasama apakah dengan industri kimia atau apa gitu yang bisa mensupport kemampuan anak-anak kita dalam melakukan produksi? Ya, jadi selain kerjasama PKL, tentu saja yang lebih menguatkan adalah bagaimana kita mengundang mereka sebagai guru tamu di sini supaya mereka tahu apa sih, menceritakan bagaimana kondisi di lapangan nanti. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang memiliki produk-produk juga bisa melihat situasi dan kondisi di sini, sehingga kalau mereka datang ke sini kita ajak berkeliling dan melihat lab-lab yang ada di SMK Negeri 7 Bandung ini. Kita punya 20 lab untuk 5 jurusan ini. Jadi masing-masing jurusan memiliki labnya sendiri-sendiri dan itu membuat mereka lebih nyaman melaksanakan praktek di jurusannya masing-masing. Nah, peran industri ini sangat kami butuhkan untuk menjalin kerjasama, mulai dari penyelarasan kurikulum, kemudian PKL anak-anak, sampai memberikan beasiswa CSR mereka dan hibah itu juga mereka. Jadi tadi itu ada perusahaan bingung mereka mau menghibahkan barang-barang mereka kemana. Jadi dengan MOU itu menguatkan mereka karena dia perusahaan asing ya, asing. Jadi itu kan harus prosesnya memang harus dijalani. Jadi ketika kita akan membuat MOU sama mereka, mereka sudah bisa menghibahkan peralatan mereka. Peralatan di industri itu kan pasti dia akan mengikuti zaman ya, mengikuti zaman. Paling tidak yang diberikan kepada mereka yang mungkin agak lebih rendah sedikit, tapi mungkin di sekolah belum ada gitu. Jadi itu akan membantu sekolah gitu. Itu juga sampai ke situ kita memberikan kerjasamanya. Oke, ini sedikit agak lebih jauh sedikit Bu ini karena terkait dengan peserta didik ya. Kalau secara nasional ini kan boleh dibilang satu-satunya yang benar-benar pure ya. Melaksanakan pembelajaran SMK kejuruan bidang kimia dan farmasi. Ya. Kira-kira apa yang ingin dicapai oleh kawan-kawan di sini, terutama ini kan kalau kita bicara dalam konteks nasional? Kami berpikir bahwa ketika kami sudah memberikan pembekalan kepada anak-anak selama 3 tahun di sini, tentu saja harapan kami anak-anak ini memang betul-betul qualified, ya, berkualitas dan bisa terserap, ya. Dan tentu saja kami ingin terus meningkatkan kualitas kami dengan tentu saja meningkatkan kualitas guru-guru. Guru-guru terus diberikan penguatan, pelatihan, magang guru baik di industri maupun di instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan kimia. Yang sekarang memang sedang bekerja sama dengan kami. Ini kan maksudnya begini. Kalau kita bicara tentang sebaran baik itu alumni maupun siswa baru gitu. Ini kan pasti banyak dari berbagai wilayah ya. Di luar Jawa misalnya gitu yang saya kepingin masuk ke SMK 7 Bandung, gimana caranya gitu? Ya, sekarang saya sedang mencoba ke teman-teman untuk media sosial kita kuatkan ya. Jadi peran media sosial ini luar biasa. Bisa kemana-mana. Walaupun sekarang juga sebetulnya sudah banyak anak-anak yang dari luar kota Bandung, dari Cimahi, dari Lembang, itu sudah ada yang bersekolah di sini. Jadi meskipun jauh-jauh mereka karena ada juga dari luar Jawa pun banyak. Kalau luar Jawa belum ada. Kalau luar kota Bandung belum ada. Bandung yang sekitar aja. Jadi baru sekitar Jawa Barat lah. Jawa Barat. Ya, ada rencana untuk melakukan sosialisasi keluar misalnya. Mengingat ini kan kalau kita bicara untuk skop kebutuhan nasional, pasti mereka kawan-kawan yang di luar Jawa juga, wah aku kepingin juga sekolah di Bandung itu ya di SMK 7 misalnya gitu. Iya. Itu kan mungkin akan kami pikirkan ke sana ya supaya
SMK 7 lebih dikenal di Indonesia gitu ya. Betul. Ya, promosi-promosi nanti akan kami buatkan. Ya, ini salah satu kali ya dengan Pak Haris ini bisa dilihat oleh banyak orang. Media sosial kan bisa sampai ke luar negeri sebetulnya ya. Jadi ini makanya nanti media sosial kita kuatkan. Kita udah punya IG, sudah punya Instagram, kemudian Facebook, kemudian website juga kita terus benahi supaya orang-orang bisa mengenal SMK 7 dan harapannya mereka tertarik untuk masuk ke SMK 7. Ya, meskipun sebetulnya sampai saat ini kita masih, ketika PPDB kita masih membuang. Tidak semua bisa terlayani untuk masuk ke sini karena ya peminatnya banyak, kuotanya terbatas. Oke, kita rehat sejenak.